Saudari Stella, akhirnya kamu berhasil diterima sebagai pembawa berita pertama negara. Kehormatan tertinggi ini, apa benar kamu akan melepasnya? Aku sudah terlahir kembali. Tidak, aku akan pergi. Bagus. Siaran Berita Perdana akan tayang dalam setengah bulan. Sebagai pembawa acara yang pertama tampil, kamu harus melapor ke stasiun TV Kota Utara. Saudari Stella, pulang dan persiapkan dirimu dengan baik, dan beritahu juga keluargamu. Kesempatan yang sangat terhormat. Aku yakin, suamimu, Komandan Ford, pasti akan senang dan mendukung. Mengapa Jason akan senang untukku? Dia pasti tidak akan mendukungku. Di kehidupan sebelumnya, untuk merawat orang tua dan anak-anak Jason, aku melepas kesempatan menjadi pembawa berita pertama negara. Dan dia dipindah ke sebuah pulau, membawa dokter militer yang tumbuh bersamanya, Chloe. Tante Lynch, aku tidak mau kamu pergi. Tante Lynch, aku akan merindukanmu. Rumah tangga ini, orang tua dan anak-anakku serahkan padamu. Setiap hari, aku bangun sebelum subuh untuk masak. Buatkan obat untuk mertua. Lalu antar anak-anak ke sekolah. Baiklah. Lalu aku pergi kerja di pabrik tekstil. Setelah pulang kerja di malam hari, aku masih harus bantu anak-anak mengerjakan PR, pijat dan cuci kaki mertua. Ibu. Ayah, bahu ibu sakit lagi? Ibu. 10 tahun, hari demi hari, anak-anak sudah besar. Mendengar Jason kembali, aku khusus minta cuti. Tante Lynch. Kamu. Kalian semua. Chloe dan aku akan menikah akhir bulan ini. Aku tidak punya perasaan apa-apa padamu, apalagi kesamaan. Chloe sudah menungguku bertahun-tahun. Sudah saatnya aku membalasnya. Pertunangan kalian diatur sama kakek dan nenek. Itu cuma peninggalan feodalisme. Tante Lynch bisa bahasa Inggris, dokter hebat, bisa main biola. Dia jago dalam segala hal. Yeah. Istri seperti aku yang bahkan tidak tamat SD. Mana mungkin pantas untuk Komandan Jason yang sekarang terkenal, tapi tidak ada yang tahu untuk pantas bersamanya. Aku belajar sendiri pelajaran SMA, dan dengan usahaku sendiri, menjadi pembawa berita nomor 1 di negeri ini. Untuk mereka, ku lepaskan kesempatan itu. Aku bahkan sampai kena penyakit paru-paru, karena kerja berlebihan. TAPI. Tapi kita adalah suami istri. Akta nikah kita palsu. Itu cuma untuk menenangkan orang tua kita.
Kita tidak sah menikah secara hukum. Kalau kamu tidak mau pergi, Lin, Yvonne, kalian berdua ikut aku dan Tante Lins ke kompleks militer dan tinggal di rumah yang baru ditugaskan. Kamu bisa tinggal sendirian di rumah keluarga Ford dan mengurus dirimu sendiri. Jason. Kesuksesan yang kurai hari ini, sebagian besar berkat pendampingan Chloe yang tak pernah goyah selama bertahun-tahun. Kudengar kamu punya istri pertama di rumah. Ada yang ingin kamu katakan padanya? Dia bukan istri pertamaku. Cuma ibu rumah tangga, tidak layak disebut. Kalau ada kehidupan setelah mati, Jason, aku pasti akan tunjukkan padamu betapa indahnya si ibu rumah tangga yang kamu sebut itu akan hidup setelah meninggalkanmu dan anak-anak. Di kehidupan ini, aku akan menjalani hidup yang indah untuk diriku sendiri. Maaf, aku tidak lihat. Chloe, tanganmu tidak apa-apa. Airnya tidak terkena kamu, kan? Chloe, keahlian medismu bagus banget. Kamu bisa bahasa Inggris, dan kamu juga main biola. Chloe, mau jadi ibu aku? Makan malam sudah siap? Oak. Kalau begitu, biarkan mereka pergi kerja. Apa katamu? Ada apa? Ini semua salahku. Aku baru selesai cuci tangan anak-anak. Waktu menyipratkan air, aku tidak hati-hati. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan anak-anak sepenuhnya. Dan kamu bilang, kamu tidak mau mereka. Gimana? Kamu tidak terluka? Jason, aku. Kok bisa kamu begitu ceroboh? Camus Empire Kenaclo, main à main. Maaf. Jason, makan telur lagi. Di kehidupan sebelumnya, cuma tatapan darinya. Aku sudah takut sampai tidak bisa bicara, minta maaf dengan padu, berusaha menyenangkan semua orang. Tapi sekarang, aku tidak akan lagi
Kok rasanya dia tidak seperti biasanya? Tu bingos m'en-tu. Waktu itu kan kamu bilang pengen makan. Aku cuma ngomong asal aja. Kamu malah repot-repot beliin. Ribet banget sih. Yang penting kamu suka, nggak ada yang ribet. Aku dan Jason menikah karena permintaan orang tuanya. Pernikahan itu bertahun-tahun ini, aku tak pernah melihat kelembutannya. Bahkan di malam pengantin kami, dia bersikap dingin dan langsung. Kecuali 2 kali itu yang membuatku hamil, anak laki-laki dan perempuan kami. Dia bahkan tak pernah membiarkanku menyentuh tangannya. Ayah, aku lapar banget. Cepat suruh ibu masak. Aku lapar banget nih. Sudah, hari ini kita makan di luar aja. Hore! Stella, ayo ikut bersama. Nggak usah. Ayo dong ikut. Cepetan yuk. Kalian mau makan apa? Kamu aja yang pesan. Tahu pedas. Ayam kung pao. Ayam dadu peras. Ikan pedas. Sama semangkuk sup asam pedas. Baked silicon tunga sebenter. Lambung Jason nggak bagus, nggak bisa makan pedas. Lin sama Yvonne dari kecil nggak boleh makan yang pedas-pedas. Tapi dia pesan semua makanan pedas. Apa masakan yang aku pesan gak cocok selera kalian? Enak banget. Masakan Chloe emang enak banget. Enak. Pedas banget. Aku nggak masukin cabai sama sekali. Buat ulang. Mereka bertiga itu dimanjakan dan dimanja. Aku selalu buatin mereka macam-macam. Makanan yang ramah lambung, tapi tetap saja dikritik. Tapi sekarang, Chloe memperlakukan mereka dengan biasa saja. Tapi mereka malah sangat menikmatinya. Muff muff. Muff muff. Kamu baik-baik saja, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Lengan orang ini melepuh, perlu penanganan segera. Kamu juga sebaiknya pergi ke rumah sakit. Tante Lynch, tanganmu masih sakit? Tante Lynch, lukamu di tangan sudah baik? Tante Lynch, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Duducla, Calion Verdua. Dokter, tolong periksa Tante Lynch, tangannya terluka. Cepat, Tante Lynch sangat kesakitan, dia hampir menangis. Tapi, Jelas wanita itulah yang lukanya lebih parah.
Dia tidak akan mati. Cepat bawa dia masuk. Tarik napas dalam, buang napas. Aku masih belum bisa menghubungi Jason. Saat aku melahirkan Lin, aku mengalami persalinan sulit dan pendarahan hebat. Aku hampir mati. Jason, dia bahkan tidak mau menjawab telepon rumah sakit. Musim dingin lalu, Lin demam tinggi yang tidak turun-turun. Aku menemaninya selama 3 hari 3 malam. Tapi sekarang, dia sibuk mengkhawatirkan Chloe. Tanda merah kecil di tangannya. Waktu itu Yvonne kena pneumonia. Aku menerjang hujan deras untuk membawanya ke rumah sakit. Dan sekarang, Yvonne dengan cemas, memegang tangan Chloe dan menangis. Tolong, ada yang pingsan. Wakil direktur itu sangat perhatian. Tangan Chloe sudah benar-benar sembuh. Bahkan dia bawakan makanan setiap hari. 2 anaknya juga sangat lucu. Terus-terusan manggil, Tante Lins. Sangat manis sekali. Stella ini lukanya parah banget. Suaminya kayak orang mati aja. Nggak pernah datang jenguk. Sudah, jangan dibahas. Ayo kita pergi. Ya, dia sudah mati. Di hatiku. Dia sudah mati. Jason, Stella juga dirawat di rumah sakit ini. Kamu nggak mau jenguk dia? Tante Lynch, luka di tanganmu belum sembuh total. Kenapa urusan orang lain selalu dipikirin? Tante Lynch terlalu baik hati. Dia kuat dan tangguh. Jangan khawatir. Dalam 10 hari, aku akan pergi untuk selamanya. Aku cuma luka ringan, tapi kamu beliin aku perhiasan sebanyak ini. Stella juga terluka. Dia nggak punya apa-apa. Seharusnya aku kasih sebagian ke dia. Dia kuat dan tangguh. Jean Gankawatir Kandia. Stella, kamu juga di sini. Jason beliin aku banyak perhiasan. Kamu juga pilih beberapa. Tidak, terima kasih. Jangan melu-melu. Ini, gelang ini cocok buat kamu. Sudah kubilang aku nggak butuh. Chloe. Kamu ngapain? Chloe. Kamu lagi ngapain? Aku nggak nuding dia. Sudahlah, Jason. Aku sendiri yang ceroboh. Jangan salahin Stella. Aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu mending mikirin gimana caranya minta maaf. Suami dan anak-anakku sendiri. Mengecewakan banget. Dia keluar lagi semalaman. Apa aku semenyebalkan itu? Dan sekarang aku udah terbiasa. Aku udah nggak peduli lagi. Tinggal 6 hari lagi. Anak-anak suka sama Chloe, jadi aku minta Chloe datang ke sini untuk tinggal sebentar. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan fokus belajar. Aku nggak akan ngelakuin pekerjaan rumah. Baju kotor numpuk kayak gunung. Lantainya tertutup lapisan debu, dapur bau, sisa makanan basi yang berjamur. Stella, sampai kapan kamu mau ngambek?
Aku nggak ngambek. Te rue Maxud Camus apa? Nggak masak, nggak nyuci baju, nggak ngepel lantai. Selain itu semua, aku ada hal lain yang harus dikerjakan. Kamu, seorang ibu rumah tangga, apalagi yang bisa kamu lakukan selain pekerjaan rumah? Bukannya Chloe ada di sini? Bukannya kalian lebih suka dibantuin dia? Chloe itu dokter, tangannya untuk operasi, bukan untuk kerjaan kasar kayak gini. Wah, berarti dia memang manja ya? Udah, jangan lebay. Bukannya kamu cuma pengen kencan sama aku? Besok sore, di lapangan S South City. Abis itu, balik kayak biasa lagi. Jason, besok kan kamu libur. Ayo kita jalan-jalan. Nggak ada waktu. Oh. Di kehidupan sebelumnya, aku memang sering banget nanya Jason, buat kencan sama dia. Dia pasti bilang sibuk, atau bilang permainan anak kecil itu membosankan. Sekarang dia nawarin kayak ngasih sedekah. Cepat, aku nggak punya waktu nungguin kamu. Aku nggak mau pergi. Keluar. Kalau aku nggak pergi, aku nggak tahu dia bakal perlakuin aku gimana. Empat hari lagi. Ini pernikahan macam apa sih? Pertama, berdiri. Tekuk lututmu. Turunin pusat gravitasimu. Angkat kakimu. HM. Benar. Pelan-pelan. Ayo. Kamu bisa maju dikit lagi. Bodoh banget. Yang begini aja nggak bisa belajar. Jason. Stella, gimana belajarnya? Dulu waktu Jason ngajarin aku nggak pernah bisa belajar. Jason selalu harus pegangin aku biar aku bisa berdiri tegak. Ay Greco. Aku temenin kamu 2 putaran lagi. Pertama, berdiri. Santai aja. Iya, ayo. YK. Pelan-plan. Waduh, es ringnya ambruk. Lari-lari. Jason, tolong. Komandan Ford, kondisi istri Anda tidak baik. Kaki kanannya patah dan 2 tulang rusuknya retak. Paru-parunya juga memar. Ham. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak akan mati. Bukan berarti aku tidak menyelamatkanmu hari ini. Hanya saja sebagai seorang tentara, harus mengutamakan kepentingan publik. Sebagai istri tentara, kamu harus mengerti. Jason, selamatkan aku. Mengerti. Lagi pula, sebagai teman masa kecil Chloe, untuk menyelamatkannya, kamu bahkan tidak punya waktu untuk sekilas melihat istrimu sendiri. Pikirkan apa yang kamu mau. Oh, iya.
Perintah penugasan ke pulau sudah turun. Kami berangkat dalam 3 hari. Di rumah, orang tua dan anak-anak aku percayakan padamu. Di kehidupan ini, aku tidak akan begitu bodoh lagi. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Seharusnya aku bersinar dan mencolok. Militer mengadakan pesta perpisahan untukku malam ini. Sebagai anggota keluarga, kamu harus hadir. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang bagaimana pemulihanku. Dia malas menanyakan. Ew. Si Lola Chloe adalah ibu mereka. Tante Lynch, apa yang akan terjadi pada aku dan adikku kalau Tante pergi? Tante Lynch, aku tidak mau Tante pergi. Ayahmu dan aku akan kembali untuk menemuimu. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Jason pergi ke pulau itu, tetap membawa Chloe bersamanya. Dan kepergian ini berlangsung selama 10 tahun. Di kehidupan sebelumnya, aku tinggal sendirian di keluarga Ford, merawat mertua yang sudah tua, dan anak-anak kecil. Mengorbankan impianku, karirku, bahkan seluruh hidupku. Hanya untuk menopang keluarga ini. Tapi pada akhirnya, Jason kembali. Hanya untuk menikahi Chloe. Meninggalkanku berjuang sendiri. Kalian semua, Chloe dan aku akan menikah akhir bulan ini. TAPI. Tapi kita ini suami istri. Surat nikah kita itu palsu. Itu hanya untuk menenangkan orang tua kita. Kita tidak pernah menikah secara sah. Kalau kamu tidak mau pergi, Lynn. Yvonne. kalian berdua ikut aku Dan Templin. ke rumah baru di kompleks militer. Kamu bisa tinggal sendirian di keluarga Ford dan berjuang sendiri. Di kehidupan ini, bagaimana mungkin aku mengulangi kesalahan yang sama? Stella, ayo kita pergi. Duduk di sini seperti ini. Orang luar akan mengira kita adalah keluarga bahagia berempat. Tapi aku tahu, Jason hanya tidak ingin membawa gosip kepada Chloe. Pap, baik-baik saja.
Jason. Jason, perjelanggan kakiku terkeluar. Kamu ini anak kecil, sembrono sekali. Kakiku patah. Mereka sama sekali tidak peduli. Untuk Chloe, mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Aku merasa seperti lelucon. Medis, Komandan Fort terluka. Bantu Komandan. Keluarga di mana? Tanda tangan di sini. Chloe. Bagaimana kabar Chloe? Tante Lynch baik-baik saja? Katakan padaku. Dia baik-baik saja. Kamu merawatnya dengan baik. Apakah Chloe benar-benar baik-baik saja? Aku tidak mau kamu yang ganti perbangkaiku. Aku mau tunggu Tante Lynch yang menggantinya. Cara Tante Lynch menatanya sangat bagus. Stella benar-benar kasihan. Kalau aku punya suami dan anak seperti ini, sudah lama aku kabur. Aku tidak pulang ke rumah. Aku akan langsung ke pulau bersama Chloe. Kamu yang urus pulangnya anak-anak. Kapan kamu akan menjemput kami dari rumah sakit? Bukannya ada Tante Lynch? Tante Lynch dan Papa sudah pergi ke stasiun. Cepat jemput kami. Aku ada urusan lain. Ini satu-satunya hadiah yang Jason berikan padaku. Killiarga Ford. Selamat tinggal untuk selamanya. Mulai hari ini, aku akan menyambut hidup baruku. Jason, besok kamu akan menikahi Stella. Kamu beli perhiasan buat dia belum? Bu, nggak perlu. Kamu kan mau jadi pengantin. Masa nggak punya perhiasan sama sekali? Verra pas? Duadola. Ayo pergi.
Jason, kenapa? Nggak apa-apa. Stella nggak mungkin pergi ke kota utara. Aku pasti salah dengar. Berani-beraninya dia ngecat teleponku. Dia pasti akan jemput kita. Chloe mau ke pulau sama ayah. Dia marah kenapa sih? Kalau Chloe jadi ibu kita, itu bagus banget. Sudah lama tidak melihat Stella. Jason membawa Chloe ke pulau. Stella sedang mengamuk. Jangan khawatir, tunggu sebentar. Dia akan segera pulang. Lagi pula, Stella itu perempuan. Dia meninggalkan Keluarga Fort kita. Mau pergi kemana dia? Lin, kenapa ibu belum menjemput kita? Aku takut. Aku akan telepon nenek sekarang juga. Mari kita lihat apakah nenek tidak memberinya pelajaran. Baju-baju belum dicuci, makanan belum dimasak, obatku belum direbus. Dan dia bahkan tidak memikirkan untuk mencuci kakiku. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Stella. Hanya Stella yang memijat bahuku setiap hari. Bahuku akhirnya bisa merasa nyaman. Sejujurnya, Stella ini, meskipun dia marah, harus ada batasnya. Apa artinya tidak pulang sama sekali? Kupikir dia tidak menginginkan keluarga ini lagi. Jason dan Chloe sudah dekat, bukan seperti baru mulai. Dengan kita mengawasinya. Dia pasti akan tinggal di Keluarga Fort selamanya. Kenapa dia masih menyulitkan sekarang? Teleponnya. Ini pasti Stella yang menelepon. Dia akhirnya menyadari dia keterlaluan. Baiklah, asalkan Stella bisa kembali. Ada banyak pekerjaan rumah yang menunggunya. Nek, cepat jemput kami dari rumah sakit. Ibumu. Dia tidak datang ke rumah sakit untuk menjemputmu? Dia tidak datang. Nek, aku takut. Oke. Nek tahu. Jalan ini jauh sekali, dengan tulang tua ini. Dan sudah mulai gelap. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Kita tetap harus pergi. Dua anak itu masih di rumah sakit. Aku bilang, Stella ini benar-benar luar biasa. Kalau dia tidak kembali, tidak apa-apa. Tapi dia bahkan tidak peduli pada dua anak ini. Kasihan tulang tua ini. Kalau dia kembali, tunggu saja sampai aku memberinya pelajaran. Kakek, nenek. Lin, Yvonne. Ayo pergi. Ayo pulang. Nek. Biaya rumah sakit belum dibayar. APA? Stella sedang APA? Kenapa cari masalah kalau hidup kita sudah baik? Kamu sedang apa? Bayar uangnya. Oh, dari mana aku harus dapat uang? Selama bertahun-tahun, Jason tidak pernah membawa uang pulang untuk pengeluaran sehari-hari. Semua dari Stella yang bekerja di pabrik tekstil. Gajinya dari bekerja. Jadi kita harus bagaimana? Aku akan menelepon. Bahu saya tidak tan. Punggung saya juga sakit. Kaki saya terasa seperti patah. Saya hampir tidak bisa bernapas. Istirahatlah. Kita bicarakan hal lain besok. Nek, aku mau mandi. Nek, aku lapar.
Ibu, ayah, makan malam sudah siap, kalian makan dulu. Aku akan memandikan Lin dan Yvonne dulu. Lalu aku akan membuat obatmu. Aku akan pijat dan cuci kakimu. Hidup ini tidak tertahankan. Aku akan ambil air. Kamu masak untuk anak-anak. Ini sangat buruk. Aku ingin makan masakan ibu. Aku juga rindu ibu. Bapak, besok, kamu tanya Stella. Stella Kezal. Kita harus memahami. Apa yang Jason lakukan benar-benar keterlaluan. Jason punya masa depan. Dia cuma seorang wanita. Tidak bisakah dia menahannya? Mangkuk ini belum dicuci. Aku bahkan belum membuat obatnya. Obat itu tidak boleh dihentikan. Itu sesuatu yang selalu ditekankan dokter. Ibu tidak bisa tidur. Aku belum minum obatku. Aku tidak bisa bernapas. Stella juga tidak mencuci kakiku. Kakiku terasa lengket dan tidak nyaman. Setiap hari, Stella memijat bahuku agar aku bisa tertidur. Aduh, sakit. Stella. Kenapa nggak ada yang bangunin kita? Kita bakal telat ke sekolah. Ini. Kalau Stella nggak pulang, keluarga kita benar-benar nggak bisa jalan. Kamu cepat anterin anak-anak ke sekolah. Aku akan pergi pasang pengumuman. Kita harus cari Stella hari ini. Mama yang antar kamu. Oh. Ada apa? Ya, ada masalah di rumah. Bilang ke Stella buat lapor. Pulang aja. Nanti aku harus ke lapangan latihan sama Chloe. Lapor buat apa? Stella pergi. Pergi? Mana mungkin dia pergi? Bilang aja dia pulang. Aku udah pasang pengumuman. Nggak ketemu. Kalau Stella nggak ketemu hari ini, aku sama mamamu nggak bisa ngurus rumah tangga ini. Jason, ada masalah di rumah? Mereka udah nungguin kita di lapangan latihan. Jason, kenapa? Nggak ada apa-apa. Stella nggak mungkin pergi ke kota utara. Aku pasti salah lihat. Ini. Dia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin dia ninggalin keluarga Ford. Begitu marahnya udah reda, dia pasti balik sendiri. Ayo, kita ke lapangan latihan. Meninggalkan Jason dan keluarga Ford yang menindas. Bahkan setelah perjalanan kereta 2 hari 2 malam, aku merasa segar, jiwa dan raga. Stella. Stella. Caleb, kamu di sini ngapain?
Stella. Stella. Jason lagi. Stella. Jason dan Chloe terlalu dekat. Dia tidak pernah memperlakukanmu seperti seorang istri. Dengarkan nasihatku. Tinggalkan keluarga Ford dan bebaskan dirimu. Caleb dan keluarga Ford tinggal di kompleks yang sama. Dia anak seorang komandan militer. Dialah satu-satunya yang menasihatiku untuk meninggalkan neraka ITU keluarga Ford. Tentu saja, aku datang untuk menjemputmu. Sekarang aku juga. Pembawa berita di TV, North City. Rekanmu mulai sekarang. Kebetulan banget. Hei, Direktur Liu. Halo. ITU, Stella kesini buat apa? Dia kesini melamar posisi pembawa berita. Stella cantik dan punya suara yang unik. Wah, menurutku peluangnya sangat besar. Stella melamar posisi pembawa berita. Dia jelas sudah bulat tekadnya. Untuk meninggalkan keluarga Ford. Hei, Direktur Liu, bisa daftarkan aku juga? Hah? Serius? Bukannya ayahmu selalu ingin kamu bergabung dengan stasiun TV? Bukannya kamu rencananya mau ke selatan untuk bisnis? Apa yang mengubah pikiranmu? Ya, aku berubah pikiran. Bantu aku. Stella, kamu tahu, ini bukan kebetulan. Aku sudah menunggumu. Stella, kau tahu, ini bukan kebetulan. Aku sudah menunggumu. Stella, kau sudah bekerja keras bertahun-tahun, membesarkan 2 anak, dan mengurus orang tua. Tapi pada akhirnya, Jason dan Chloe tetap menikah. Jason itu benar-benar tidak punya hati. Ikutlah denganku. Jason tidak akan kembali. Lynn dan Yvonne juga tidak akan kembali. Mereka anak-anak yang tidak tahu terima kasih. Sampai saat itu, aku sadar. Caleb adalah satu-satunya orang di dunia yang benar-benar peduli padaku. Tapi aku sudah sakit parah. Aku tidak mau menjadi beban baginya. Ayo pergi. Aku tahu. Kau baru saja lepas dari neraka itu, keluarga Ford, dan masih ragu untuk menerima perasaan baru. Tidak apa-apa. Aku. Jangan katakan apa-apa lagi. Biarkan waktu yang menjawab. Oak, ayo pergi. Ham. Komandan Ford, halo. Komandan Ford, halo. Stella, Jason adalah milikku. Ya, oke. Komandan Ford, ada telepon untuk Anda. Mendesak. Saudara Jason, ada hal buruk yang terjadi. Ibumu dirawat di rumah sakit. Kondisinya kritis. Kamu harus cepat kembali. Stella menyuruh Jason pulang. Angin dia. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Stella di mana? Gimana dia jaga ibu saya? Nanti kamu tahu kalau sudah pulang. Jason. Kok ibu saya tiba-tiba bisa dirawat? Dokter sudah bilang jelas, kalau minum obatnya teratur, kondisinya pasti stabil. Stella, hal sederhana kayak gini aja nggak becus. Stella, begitu aku pulang, kita cerai. Ibu saya sakit kritis dan dirawat, aku harus segera kembali. Bu. Jason. Kok bisa begini? Stella di mana? Gimana dia jaga kamu? Jason. Akhirnya kamu pulang. Ibu hampir saja meninggal. Bu, jangan ngomong begitu. Penyakit ibu. Bukannya harusnya bisa dikontrol pakai obat, kok tiba-tiba jadi parah banget? Dia nggak minum obatnya tepat waktu. Nenek ini sudah berhari-hari tidak minum obat. Keluarga kamu sama sekali nggak peduli sama orang tua. Stella di mana?
Ibu saya sakit parah. Dia malah nggak ada di rumah sakit. Aku cari dia sekarang juga. Jason. Jason. Stella, quel lui a? Ibu saya sakit parah. Kamu malah nggak ada di sini. Kamu mau apa sih? Hari ini kita makan apa? Aku nggak mau makan sisa. Stella. Ayah, kamu akhirnya pulang. Ibu nggak mau kita lagi, Ayah. Masa sih ibu nggak mau kalian? Ibu di mana? Nenek dirawat di rumah sakit. Kok aku nggak lihat dia? Kamu berani menyebutnya. Setengah bulan yang lalu, sudah kukatakan dengan jelas. Waktu itu, kenapa kamu nggak pulang untuk Stella? Apa kamu nggak pernah berencana pulang? Ayah, qu'attaquons pas d'accu. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah? Nyalakan TV, nanti kamu tahu. TV ada hubungannya apa? Halo, pemirsa yang terhormat. Selamat datang di siaran berita malam ini. Halo, pemirsa tercinta. Selamat datang di siaran berita malam ini. Saya pembawa acara, Stella. Dia itu, Stella. Ini tidak mungkin. Stella, dia cuma seorang ibu rumah tangga. Kamu menghabiskan seharian melakukan ini. Jason, makan malam akan segera siap. Ini Stella. Orang yang telah bekerja tanpa lelah untuk keluarga Ford. Wanita yang telah menghabiskan separuh hidupnya di sekitar kompor adalah orang yang sama. Yah, kami nggak mau ibu lagi. Bisa nggak minta Tante Lynch jadi ibu kami? Stella, terus gimana kalau kamu jadi pembawa berita? Kamu tinggalin anak sendiri. Stella. Kamu ternyata jadi pembawa berita. Jason, tapi meski begitu, dia nggak boleh cuekin keluarga, orang tua dan anak-anak. Di rumah banyak urusan, masa dia nggak tahu mana yang penting? Waktu Stella pertama kali pergi, aku dan istriku sempat kesal banget. Keluarga Ford udah rawat dia lama-lama, dan kasih dia nikah sama Jason. Tapi dia kan istri komandan, yang banyak orang iri. Tapi beberapa hari ini, tanpa dia, aku dan istriku yang urus rumah tangga. Akhirnya kami ngerti betapa capeknya Stella pasti. Dia sekarang kayak orang lain. Lihat dia bersinar dan sukses gitu. Aku baru sadar, keluarga ini, Odar, terlalu menjengkelkan dia. Anak-anak, ayo makan. Kalian masih sekolah siang nanti. Ya, kamu kasih Yvonne sama Lin makan ini. Mereka masih kecil. Mereka butuh makanan bergizi. Dulu, Stella yang selalu masak semua makanan. Dia kerja dan urus rumah tangga. Uang yang dia hasilkan, semua buat keluarga. Tapi kamu, nggak pernah kasih keluarga sepeser pun. Dan selalu komplain soal apa-apa. Aku akui, aku memang tidak pernah memberi uang untuk keluarga. Uang jajanku habis untuk pacaran sama Chloe. Aku tidak pernah menyangko. Uang di rumah akan habis. Jason, aku akan ajak anak-anak makan di restoran. Kamu dan Paman bisa pergi jenguk tante di rumah sakit. Di sini sudah aku urus.
syukurlah ada kamu. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Bukan masalah. Stella sudah merawat keluarga ini lebih dari 10 tahun. Pernahkah kamu berterima kasih padanya sekali saja? Bukan masalah. Kalian sebaiknya pergi sekarang. Hore, Tante Lynch mau ajak kita makan di luar. Tante Lynch, maukah kamu jadi ibu kami? Kondisi ibu sudah terkontrol dengan baik. Tapi pastikan untuk minum obat tepat waktu. Kalau terjadi sesuatu lagi, akan merepotkan. Terima kasih, dokter. Jason, Oh, Ibu. ibu bermimpi. Ibu mimpi kamu meninggalkan Stella. Untuk Chloe. Ini adalah karma kita. Inilah yang Layak kita dapatkan. Jason, tolong bawa Stella pulang. Dia anak yang baik. Selama bertahun-tahun ini, dia tak pernah mengeluh. Merawat kita. Keluarga ini tidak bisa tanpa Stella. Kerja, dia pasti mau kembali. Kalian bahkan belum bercerai. Bagaimanapun juga, dia masih istrimu. Stella, keluar sini. Ibu sudah sakit begini. Kamu malah ngapain di luar? Tidak di rumah sakit? Ya, baru setengah bulan Stella pergi. Rumah sudah berantakan begini. Bu, aku akan cari dia sekarang. Jangan. Kami tidak mau dia. Ayah, bolehkah Tante Lynch tinggal bersama kita? Tante Lynch sangat baik pada kami. Dia bisa melakukan segalanya. Bisakah Tante Lynch menjadi ibu baru kami? Kenapa kalian gak sekolah? Aku pikir karena Bibi dirawat di rumah sakit, itu hal yang besar. Aku harus bawa anak-anak menjenguknya. Jadi aku izinkan mereka nggak sekolah. Aku akan tinggal dan bantu. Nggak apa-apa. Dia bahkan gak tamat SD, cuma ibu rumah tangga, yang cuma bisa masak. Aku dan Chloe tumbuh besar bersama. Kami sekolah di sekolah militer. Dia tahu segalanya. Dan dia lembut dan perhatian. Jason. Chloe, makasih ya, sudah repot-repot. Aku akan beritahu organisasinya. Udah! Hore, Tante Lynch akan jadi ibu baru kita. Jason, soal pulau itu, kamu masih bisa pergi? Aku ditugaskan ke distrik barat. Selama aku tetap ikut latihan, kesempatan untuk ke pulau tahun depan masih akan jadi milikku. Selama penyakit Bibi membaik, semuanya akan baik-baik saja. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kata dokter, obat ibuku tidak boleh terputus. Jangan khawatir, Jason. Aku juga dokter. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu, aku bisa pergi latihan di distrik barat dengan tenang. Aku akan pulang kalau ada libur. Aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Silakan pergi, jangan khawatir. Lagi ngapain? Itu punya Stella, rencana belajar untuk anak-anak. Ya ampun. Paman Ford, lihat ini. Ini rencana belajar makam APA?
Jadwalnya padat banget. Ini praktis, memaksa anak-anak sampai batasnya. Ini zaman APA. Di luar negeri, mereka menekankan pendidikan yang menyenangkan. Tanpa kebahagiaan. Mana bisa belajar dengan baik? Tapi, di bawah pendidikan Stella, nilai kedua anak itu selalu bagus. Ayah, Chloe kan mahasiswa. Dia bukan orang yang belum lulus SD, yang bisa dibandingkan Stella. Kamu harus dengerin Chloe. Kakek mama selalu menyuruhku mengerjakan PR setiap hari. Aku capek banget. Dia juga menyuruhku belajar menjahit. Jarumnya sampai menusuk jariku beberapa kali. Sakit banget. Bagaimana bisa Stella mendidik anak seperti ini? Dia ini ibu apa bukan sih? Ini jelas-jelas kekerasan pada anak. Itulah Stella bagi kami orang tua, yang buat rencana pemulihan. Kenapa kamu merobeknya? Kalau pulih sesuai rencana ini, kesehatan om dan tante, kapan bisa membaik? Tapi, Stella selalu melakukannya seperti ini. Kondisi tubuh kami selalu terjaga dengan baik. Setiap hari, Stella memijatku. Pundakku nggak sakit lagi, dan tidurku jadi nyenyak. Pak. Chloe ini dokter. Dia lebih bisa dipercaya daripada omongan Stella. Untungnya ada Chloe. Stella, aku akan perlahan-lahan menghilangkan kehadiranmu dari rumah ini dan menghapusmu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jason, jangan khawatir. Aku akan merawat keluarga ini dengan baik. Aku pasti tidak akan seperti Stella, menjadi beban buatmu. Ini kerjaan manusia apa bukan sih? Aku nggak tahu gimana Stella bisa bertahan 10 tahun terakhir ini. Merawat keluarga itu, serepot itu ya? Chloe, ayo, pijitin bahu bapak. Sakit semalaman. Aku aja belum pernah pijitin bahu papaku sendiri. Si bapak tua ini menyuruh-nyuruhku. Wajar aja sakitnya makin parah. Chloe, obatku sudah siap belum? Nggak sempat. Buat sendiri aja. Tante Lynch, bisa nggak mengikat rambutku jadi kepang? Aku nggak bisa sendiri. Teman-teman sekelasku mengejekku, bilang aku anak kecil gila. Kenapa keluarga ini, Seribet ini, nyebelin banget. Tante Lynch, aku mau makan daging. Waktu mama masih di sini, kita tiap makan selalu ada daging. Makan, itu aja yang kamu tahu. Kamu nggak tahu kalau daging itu mahal? Chloe, kok bisa sih ngomong ke anak-anak seperti itu? Dia nggak salah. Waktu Stella masih di sini, kita memang tiap makan selalu ada daging. Kamu nggak buatin obatku. Dan nggak peduli sama sakit bahu bapakmu. Ya sudah. Yvonne minta kamu ikatkan kepangnya. Sesulit itu apa? Menurutku kamu cuma pura-pura aja. Sayang sekali Jason begitu percaya padamu. Terus kenapa? Bukannya kalian semua sekarang masih bergantung padaku? Kalau berani, ya carry Stella, dan bawa dia pulang. Setelah datang ke kota utara, aku nggak lagi bangun sebelum subuh untuk masak dan bikin obat. Malahan, Caleb sudah siapin buat aku sarapan yang bergizi dan sehat. Duduk. Ini. Makan.
Anak Stella, bunga-bunga ini dari Caleb lagi. Setiap hari, Caleb kasih aku seikat bunga. Katanya bunga bisa bikin suasana hati jadi bagus seharian. Stella, Program beritaku cukup malam. Tapi setiap hari dia menungguku untuk pulang bersama. Maesuk. Ayo pergi, kita pulang. Hujan atau cerah. Aku terlalu banyak bekerja di keluarga Ford selama ini. Kesehatanku sangat buruk. Caleb membuatkan rencana olahraga untukku. Dia lari bersamaku setiap malam. Tanpa sadar, aku terpengaruh olehnya dan tersentuh oleh ketekunannya. Caleb, aku tidak bisa lari lagi. Lo, kenapa mereka belum pulang? Ibu, ayah. Ini, Stella, kan? Astaga, kamu sangat cantik. Halo, Paman dan Bibi. Oh, iya. Sayang, jadi, bukankah pernikahanmu dengan Caleb kami seharusnya diselesaikan? Benar. Selesaikan pernikahan lebih awal. Punya anak lebih awal. Bibi dan saya sehat-sehat saja. Kami bisa membantu kalian mengasuh anak. Gadis ini rajin dan baik hati. Dia pasangan yang sempurna untuk anak kami. Zaman apa ini masih melakukan hal seperti ini? Sisa-sisa feodal. Ibu, ayah, mari makan. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan Caleb. Di kehidupan ini, dia mengorbankan bisnisnya untukku. Meskipun kami belum banyak menghabiskan waktu bersama, aku bisa merasakan dengan jelas kecelasannya. Terser kamu tidak apa. Bagus. Bapak dan ibu sedang menonton. Sayang, kami sudah menentukan tanggalnya. Tanggal 25 bulan ini bagus. Ya, tanggal 25. Ayo, duduklah. Ibu, ini terlalu berharga. Ini turun-temurun. Hanya untuk menantu perempuan. Amble. Lihat, anting, cincin, dan semua aksesori lainnya ini. Sudah kusiapkan semuanya untukmu dari jauh-jauh hari. Selain itu, aku juga khusus untukmu memesan beberapa setelan. Akan siap dalam beberapa hari. Ini hadiah dari hati kami. Tolong jangan ditolak.
Jason, Besok kamu akan menikahi Stella. Kamu sudah beli perhiasan untuknya? Ibu nggak perlu. Kamu kan akan jadi pengantin. Masa nggak pakai perhiasan? Berapa? $2. Ayo pergi. Sayang, kenapa kamu nangis? Kamu nggak suka? Aku senang. Tak, Caleb. Bukankah kamu bilang ada hal lain yang harus dilakukan? Oh, iya, benar. Ayo pergi. Jangan repot-repot mengantar kami keluar. Sayang, silakan duduk. Caleb. Hanya 10 hari lagi. Apakah kamu juga merasa terlalu cepat? Bagaimanapun, pernikahan adalah hal yang sangat besar. Bukan karena aku merasa terlalu cepat, tapi karena aku merasa terlalu lambat. Aku berharap bisa menikahimu hari ini. Jason, pernikahan kita minggu depan. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Aku telah menunggumu selama 10 tahun. Meskipun seharusnya aku tidak peduli dengan beberapa hari ini, aku khawatir sesuatu akan salah jika kita menunggu terlalu lama. Dan aku juga takut dengan keluarga Ford. Jangan khawatir. Mengenai keluarga Ford, aku tidak akan pernah kembali ke sana seumur hidupku. Di masa lalu, kamu terus menerus memberi kepada keluarga Ford. Di masa depan, biarkan aku membalas cintamu. Kenapa? Aku kangen Mama. Mama tidak pernah memukul kita sebelumnya atau memarahi kita. Tante Chloe sama sekali tidak baik. Ayo kita cari Mama. Iya, aku tidak mau Tante Chloe lagi. Ibu, apakah Ibu tahu cara pergi ke stasiun TV North City? Chloe ITU, tampangnya oke tapi nggak ada gunanya. Dia sama sekali nggak bisa ngurus anak. Mereka mau cari Stella. North City jauh banget, naik kereta aja butuh beberapa hari. Kalau kangen sama mamamu, minta papamu aja anterin. Cepetan pulang sana. Beliin kami 2 tiket kereta ke North City. Minta 1 tiket ke pulau itu. Kak, aku takut. Jangan takut, Dek. Kita sebentar lagi ketemu Mama. Mama? Aku kangen Mama. Sungguh dosa.
Beberapa hari terakhir ini, aku berulang kali mimpi yang sama. Aku bermimpi Stella tidak pergi. Dia bekerja sangat keras, merawat kami. Den members akan anak-anak. Tapi Jason pulang dari pulau. Lalu, menikahi Chloe. Stella akhirnya hidup sengsara. Sekarang dia sudah pergi. Ini mungkin hanya takdir kita. Aku juga bermimpi itu. Jangan ganggu Stella. Dia sekarang baik-baik saja. Apakah itu keluarga Ford menggabungkan Danny Von Tydak sekolah? APA? APA? Ada APA? 2 anak itu hilang. Cepat, telepon Jason. Oke, aku akan telepon sekarang. Ibu, ayah, Lin dan Yvonne sudah ditemukan? Tanya teman baikmu, Chloe. Jason, aku sama sekali tidak tahu apa. Aku hanya dengar. Mereka hilang. Bukannya kamu yang mengantar mereka ke sekolah? Dia sedang tidur. Jason, 2 anak itu tanya aku hari ini, cara ke stasiun TV North City. Aku pikir, mungkin mereka pergi cari Stella. Mencari Stella. Mereka cari Stella buat apa? Mereka kangen sama mamanya, cuma itu. Cepat, pergi ke North City. Emerson, oke. Lin, Yvonne. Cepat ke sini, biar nenek lihat. Cepat. Komandan Ford, bagaimana bisa Anda membiarkan 2 anak bepergian sendirian di kereta? Untungnya saya menemukan mereka tepat waktu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada mereka? Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kalian berdua mau apa sih? Kami rindu Mama. Mama tidak di sini, kami tidak punya makanan, dan kakek nenek keadaannya tidak membaik. Ayah, aku tidak mau Tante Lynch. Aku mau Mama. Kapan aku tidak memberi kalian makan? Kok bisa anak-anak berbohong seperti itu? Jason, syukurlah anak-anak sudah kembali. Mulai sekarang aku pasti akan merawat mereka dengan baik. Ibu, ayah. Selama aku pergi, bagaimana Chloe merawat kalian? Kenapa kesehatan kalian semakin memburuk? Apa dia tidak menyedu? Obat kalian tepat waktu, tidak memijat pundak kalian? Masa memijatku? Atau menyeduh obat untuk ibumu? Lihat saja sendiri. Dia tidur sampai siang setiap hari. Tidak mencuci baju, tidak mengepel lantai. Tidak masak dengan benar. Dan mengabaikan anak-anak. Nilai anak-anak merasat tajam. Dan hari ini dia hampir kehilangan mereka berdua. Teman-teman sekelas memanggilku anak kotor. Mereka bilang aku agak gila. Ada apa? Dia mukul aku, aku mau makan daging, dia malah mukul aku. Aku tanya soal matematika, dia tetap mukul aku. Tante Lynch itu orang jahat. Ayah, tolong jemput ibu pulang ya. Ibu. Chloe, kamu kasih mereka makanan basi. Lalu mukul mereka. Kok teganya kamu sejahat itu? Aku terlalu sibuk. Sibuk? Sibuk tidur sampai siang? Jason, tolong kasih aku kesempatan lagi. Tidak akan ada kesempatan lagi. Chloe, dulu kami nyawa-nyawian menyelamatkanmu, dan begini caramu memperlakukan mereka. Keluarga Ford tidak menyambutmu. Pergi. Aku akan cari Stella.
Kamu pergi jemput Stella. Kalau aku gimana? Kita akan tumbuh besar bersama. Hanya karena aku tidak merawat mereka dengan baik. Kamu malah meninggalkanku. Memangnya Stella itu hebat apa? Makan malam sudah siap. Setidaknya, dia tidak sejak kami. Dia bisa merawat orang tua dan anak-anak dengan baik. Ayah, aku ingin ibu. Kami akan jadi anak baik mulai sekarang. Jangan khawatir, ibu tidak akan meninggalkan kalian. Dia juga sangat mencintai ayah. Dia pasti akan kembali. Hashem. Stella, aku datang mencarimu. Tunggu aku. Stella, aku datang untuk menjemputmu. Kamu tidak perlu lagi sendirian, menderita di kota utara. Cincin emas ini akan kamu sukai. Hari ketika Jason dan aku menikah, ekspresi Jason selalu dingin sepanjang waktu. Dia bahkan enggan selama upacara pernikahan. Ada APA? Aku senang. Caleb. Terima kasih. Kamu ngomong apa sih? Terima kasih. Karena telah menunjukkan keindahan hidup padaku. Hanya. Cuma itu? Aku cinta kamu. Cium, cium. Pertama, sujud kepada langit dan bumi. Kedua, sujud kepada orang tua. Ketiga, sujud satu sama lain. Kamu tidak akan menikah dengannya. Kamu tidak akan menikahinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Stella hanya sedang mengamuk. Mengapa dia menikah dengan orang lain? Ibu dan ayah menunggumu di rumah. Kedua anak itu terus ingin memanggil ibu. Aku naik kereta berhari-hari untuk menjemputmu. Kamu, mengapa kamu menikah dengan orang lain? Jason, apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu takut pacar masa kecilmu, akan Sadie dan Semberu? Chloe. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mendorongnya. Tidak apa, Jason. Aku hanya ceroboh. Ini bukan salah Stella. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sebaiknya kamu pikirkan cara meminta maaf. Tolong pergi. Stella. Aku salah sebelumnya. Aku buta dan bodoh. Aku mengira Chloe adalah cinta sejatiku. Sekarang aku akhirnya melihat sifat aslinya. Aku sudah menyuruhnya pergi. Stella. Aku minta maaf.
Uang di rumah itu, kamu apakan? Katakan. Aku tidak. Aku menemukannya. Aku salah ingat. Jason, Kamu sedang apa? Minta maaf pada Stella. Humph. Orang seperti Jason tidak pernah minta maaf. Benarkah? Chloé Merobek. Rencana belajar yang kamu buat untuk anak-anak. Dan dia merobek jadwal rehabilitasi yang kamu buat untuk ibu dan ayah. Dia bersumpah bahwa dia bisa merawat orang tua dan anak-anak dengan baik. Tapi selama hari-hari aku pergi, dia mengabaikan urusan rumah tangga. Kesehatan ibu dan ayah memburuk setiap hari. Lynn Dan Yvonne. Perji Sekola Dangan Baju Kotor Setia Paris. Dan Makan Makanan Basi. Lebih parah lagi. Chloe memukuli anak-anak. Stella. Sekarang aku benar-benar melihat dengan jelas. Setelah mengetahui semuanya, aku akhirnya mengerti. Aku tidak mencintai Chloe, tapi kamu. Stella. Pulang bersamaku. Mo. Mensen take you? Santa. Stella. Aku cinta kamu. Kamu sama sekali tidak cinta padaku. Kamu hanya ingat aku, karena keluarga Ford berantakan. Itu tidak benar. Stella. Dengarkan aku. Mau dengar apa lagi? 10 tahun. Betapapun kerasnya aku berusaha. Untuk merawat orang tuamu dan anak-anak. Jason, besok kamu libur. Ayo kita jalan-jalan. Aku sibuk. Bahkan permohonan yang rendah hati. Jason, tolong. Jason. Yang kudapat hanya ketidakpedulian dan luka. Jason, sekarang kamu bilang kamu cinta padaku. Aku sudah cukup. Pergi. Pergi saja. Stella. Aku benar-benar tahu aku salah. Akan kuhabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Apa kau tidak mengerti? Haruskah kupanggil orang untuk mengusirmu keluar? Stella, Caleb itu cuma playboy. Dia tidak serius dengan karirnya. Kalau kau ikut dia, hidupmu akan sangat sulit. Lebih sulit? Masa bisa lebih sulit daripada hidup di keluargamu? Caleb, demi persahabatan kita bertahun-tahun ini, biarkan aku membawa Stella. Aku tidak akan hanya berdiri dan melihat istriku sendiri diseret seperti binatang beban. Istri kau. Betul. Istriku. Stella. Biarkan aku membawa Stella. Dan aku tidak akan ganggu Kolaji. Peduli atau tidak, itu bukan urusanku. Kau memang berniat tidak mengizinkanku membawa Stella pergi, ya? Ya. Stella adalah istriku. Aku tidak akan biarkan orang luar membawanya pergi. Kau cari mati. Jason. Kau cari mati ya? Jason. Ayo, coba hajar aku. Serahkan Stella padaku. Dan aku akan beri kau kesempatan untuk studi lanjut di pulau itu. Studi lanjut di pulau itu.
Katanya, hanya ada beberapa kuota untuk seluruh wilayah militer. Itu basis untuk mencetak bintang-bintang baru. Belajar beberapa tahun saja, kariermu langsung melesat. Jason malah melepas kesempatan ini dan membiarkannya pergi. Sepertinya dia benar-benar mencintainya. Betul sekali. Aku penasaran, apa Caleb akan tergoda? Stella, demi Camus. Aku bisa mengorbankan masa depan yang cerah. Tidakkah kau lihat? Ikutlah denganku. Apa kau tidak ingin pergi studi lanjut di pulau itu? Selain karena aku, sama sekali tidak tertarik dengan studi lanjut. Bahkan jika aku benar-benar harus pergi, aku akan berjuang untuk mendapatkannya, dengan usahaku sendiri, bukan dengan menukarnya dengan istriku. Stella adalah istriku. Bukan barang yang bisa ditukar. Mengerti? Ku yakin, kesempatan ini hanya sekali. Sudah. Stella adalah menantu keluarga kami. Bagaimana mungkin dia bisa kau ambil? Betul, Stella anak yang baik. Keluargamu tidak menghargainya. Keluarga Godwin kami selalu menjadi pendukung terkuatnya. Penjaga. Bawa dia keluar. Stella, Jean-Gon Lupa. Tampa Keluarga Ford. Kamu sudah mati lama. Orang tuaku sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu meninggalkan mereka? Mereka menyelamatkanmu dulu, dan mengizinkanmu menikah denganku. Beginikah caramu membalas budi mereka? Keluarga Ford memang membantuku. Tapi apa aku harus menghabiskan hidupku sebagai pelayan mereka di Keluarga Ford? Jason. Sudah 10 tahun. Bukankah itu cukup untuk membalas kebaikan keluargamu? Jangan lupa. Kamu bilang lebih suka Chloe. Sekarang aku mengalah untuknya. Harusnya kamu senang, kan? Kamu sama sekali tidak tulus. Kamu tidak benar-benar ingin aku kembali. Kamu juga tidak mencintaiku. Di hatimu, aku cuma seorang pengasuh. Kamu boleh tidak percaya padaku. Tapi bagaimana dengan Lynn dan Yvonne? Saat kamu melahirkan Lynn, Camus Mangalami Pandara en Eba. Empire Keilangonyawa. Saat Yvonne sakit, kamu buru-buru membawanya ke rumah sakit di tengah hujan deras. Begadang selama 3 hari 3 malam. Mereka adalah darah dagingmu sendiri. Kamu peduli pada mereka, lebih dari nyawamu sendiri. Bagaimana bisa kamu meninggalkan mereka? Ya. Aku hampir mati saat melahirkan Lynn. Aku merawat Yvonne dengan sangat hati-hati. Tapi apa yang kudapat sebagai balasannya? Ibu Lynch, kamu dokter yang hebat. Kamu bisa bahasa Inggris dan kamu main biola. Ibu Lynch, maukah ibu menjadi ibu kami? Cepat, bawa dia masuk. Tolong, ada yang pingsan. Memiliki anak seperti itu, benci sekali. 2 anak itu, mereka persis seperti Jason. Kalau aku akan menyumpal mereka kembali ke rahim dan membentuk ulang. Stella, mereka masih kecil, jadi... Bukankah mereka lebih suka Chloe? Bukankah mereka lebih menginginkan Chloe sebagai ibu mereka? Kalau begitu, akan kuberi apa yang mereka mau. Stella. Pergilah. Jangan saling bertemu lagi. Stella. Kumohon, jangan menikah dengan orang lain. Tunggu. Kita belum bercerai. Kita masih suami istri. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Jason dan Stella tidak bercerai. Tidak mungkin. Hei, kalau mereka tidak bercerai, dan dia menikah lagi, bukankah itu bigami? Tepat sekali. Jason, demi ayahmu. Aku sudah menoleransi omong kosongmu. Tapi ada batasnya. Keluar dari rumah kami. Keluar. Aku tidak hanya bicara omong kosong. Kamu mau bukti, kan? Ini adalah sertifikat pernikahan kami. Ini benar-benar sertifikat pernikahan. Benar, yang ini milik Jason. Dan yang ini milik Stella. Foto keduanya. Dengan stempel kantor urusan sipil. Caleb ini. Caleb,
Stella dan aku adalah pasangan yang sah. Kamu melakukan kejahatan. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama. Kamu punya perasaan untuk Stella. Hanya saja, demi Tuan Godwin tua, aku tidak pernah mengganggumu. Dan bahkan sekarang, karena menghormati Tuan Godwin tua, kamu biarkan aku membawa Stella pergi. Kalau tidak, aku akan menuntutmu. Kamu akan menghancurkan hidupmu. Keluargamu juga akan terlibat. Stella, ayo pulang. Stella, ayo pulang. Siapa bilang kita pasangan sah? Kamu lebih memilih melakukan kejahatan, daripada membiarkan aku membawa Stella pergi. Kita belum bercerai, itu fakta. Kamu akan selalu menjadi menantu keluarga Ford. Kapan aku pernah menjadi menantu keluarga Ford? Sertifikat pernikahan antara kamu dan aku palsu. Itu hanya untuk menenangkan orang tua kita. Kita tidak pernah menjadi pasangan sah sejak awal. Saya ingin meminta teman-teman kita dari kantor urusan sipil untuk datang dan memverifikasi keasliannya. Palsu, palsu. Sertifikat pernikahan ini ternyata palsu. Jason benar-benar kejam. Menepus Stella selama bertahan-tahan. Bekerja seperti budak untuk keluarga Ford. Tanpa pengakuan yang layak, orang seperti itu pantas dipotong menjadi 1000 bagian. Tepat sekali. Stella, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Pergi sana. Stella, jangan menikah dengannya. Sayang. Maafkan aku. Jangan bilang begitu. Kamu tidak salah. Bahkan kalau kamu salah, kamu istriku, itu bukan kesalahan. Setelah aku meninggalkan keluarga Ford, aku tidak bisa kembali. Aku tidak akan terjun ke lubang api itu lagi. Biarkan sampah Jason itu menghilang. Istri, percayalah padaku. Dia tidak bisa berbuat onar. Terima kasih. Sudah berapa kali kamu berterima kasih padaku? Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, tunjukkan dengan tindakanmu. Tindakan APA? Malam ini adalah malam penggantian kita. Bagaimana kalau kita punya anak? Masih belum menyerah? Aku nggak ada maksud apa-apa. Stella sudah bersamaku bertahun-tahun. Aku belum pernah memberinya hadiah yang layak. Tolong berikan cincin ini kepadanya. Terima kasih. Sampah. Duduk. Barusan kamu di mana? Ku membuang sampah. Ini. Ayo makan. Sayang, ada kabar baik. APA? Hasil seleksi individu berprestasi stasiun TV sudah keluar. Kamu yang terpilih akan diumumkan minggu depan. Bukannya kamu yang seharusnya terpilih sebagai individu berprestasi? Maksudmu milikmu dan milikku itu apa? Sayang, jengke ya, semua yang kumiliki adalah milikmu. Ini. Sayang. Sepanjang minggu ini. Aku belum bisa ketemu Stella. Penasaran bisa ketemu hari ini nggak ya? Stella. Yang selalu kamu inginkan. Jason, aku mau beli koleksi cerita pendek Gorky. Pakai gajiku sendiri. Bukankah gajimu itu uang keluarga Ford?
Selamat atas pernikahanmu, Stella. Selamat. Selamat. Terima kasih. Stella, kamu baru di stasiun TV lebih dari sebulan. Sudah terpilih sebagai individu berprestasi. Masa depanmu sangat cerah. Ini semua berkat bimbingan para senior. Stella, bagaimana bisa cuma ibu rumah tangga sepertimu bisa dapat hasil sehebat ini? Kamu mau apa di sini? Stella, Jason itu milikku. Kamu tidak akan pernah bisa merebutnya. Kalau begitu, selamat lebih dulu atas kebahagiaan kalian. Stella. Lepaskan. Kembali bersamaku, Mama, Papa, dan anak-anak semua menunggumu. Lepasin aku. Jauh-jauh dari istriku. Atau aku tidak akan sungkan. Kamu baik-baik saja? Saudari Stella. Pertama, selamat atas pernikahanmu. Kedua, selamat atas penghargaan individu berprestasi. Terima kasih. Dia tidak layak terpilih sebagai individu berprestasi. Dia tidak memenuhi syarat untuk individu berprestasi. Stella tidak memenuhi syarat. Kamu yang memenuhi syarat? Ya, ini urusan internal stasiun kami. Bukan urusan orang luar seperti kamu untuk ikut campur. Dan hari ini bukan hari terbuka. Bagaimana kedua orang ini bisa masuk? Satpam. Pak Direktur, saya ingin melaporkan dia. Laporkan siapa? Saya melaporkan Stella karena mencuri kertas ujian saya. Begitulah caranya dia menjadi pembawa berita. Aku mencuri kertas ujianmu? Bukankah begitu? Kamu, seorang ibu rumah tangga, yang bahkan tidak lulus SD, bagaimana mungkin bisa menjadi pembawa berita? Stella tidak lulus SD. Tidak mungkin. Tidak punya pendidikan SMA. Dia tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Aku lulusan universitas. Aku bahkan tidak lulus ujian tahun ini. Stella, berani kamu mengakuinya? Kamu bahkan tidak pernah sekolah SMP. Apa yang tidak berani diakui, tapi hanya berdasarkan ini, kamu menuduhku plagiat. Terus terang saja pada kalian semua. Aku lulusan Akademi Militer. Dengar-dengar stasiun TV sedang merekrut pembawa berita. Dan aku langsung mendaftar. Dan aku menyiapkan banyak materi. Tapi dia menyalin semuanya. Aku tidak terlalu peduli soal itu. Tapi dia seharusnya tidak. Mencuri kertas ujianku di ruang ujian. Mengganti namanya dan memalsukannya. Di mana buktinya? Jason bisa bersaksi untukku. Komandan Ford, benarkah ini? Aku bisa bersaksi untuknya. Saya bisa bersaksi untuknya. Mungkinkah ini peniruan? Komandan Ford tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Konsekuensinya akan sangat besar. Stella, j'engage à la convaincue. Hanya jika kamu kehilangan pekerjaanmu, kamu bisa pulang bersamaku. Aku akan mendukungmu mulai sekarang. Jason, kamu benar-benar tak pernah berhenti mengecewakanku. Selalu begitu perhatian. Kakasi masa kesilmu. Aku. Chloe, karena kamu mendaftar ujian penyiar. Kamu pasti tahu, ujiannya memiliki tahap-tahap tertulis dan wawancara. Nilai wawancaramu juga milikku. Direktur Liu dari wawancara itu sudah terlibat denganmu sejak lama. Stella, untuk pekerjaan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa katamu? Director, berkas ujiannya seharusnya masih di sini. Penjaga. Pergi ke arsip dan periksa berkas ujiannya, dan periksa catatannya juga. Baik. Director, tidak ada masalah dengan kertas ujian Stella. Kamu tidak diterima di TV Kota Utara. Keluar. Lepaskan aku. Keluar, keluar. Lepaskan aku. Keluar, keluar, keluar. Stella. Stella, kenapa? Aku baik-baik saja, cuma agak mual. Pasti gara-gara mereka berdua. Orang-orang jahat itu bikin dia sakit. Stella, aku antar kamu ke UKS. Pria dilarang masuk. Jason. Stella. Aku nggak bermaksud bantu Chloe, menjebakmu. Kenapa kamu nggak bisa ngerti usahaku? Ini semua karena kamu. Camus Curie Stella Q.
Kamu ngerundung Stella lebih dari 10 tahun. Kamu bikin hidupnya sengsara. Dan kamu masih aja menghantuinya. Ini juga karena kamu berkolaborasi sama Chloe buat menjebaknya. Kalau ada apa-apa sama Stella, aku bakal bikin kamu bayar dengan nyawamu. Kamu nggak mungkin menang lawan aku. Stella Kuma l'agi Marasama Aku. Begitu dia tenang. Dia pasti balik ke aku. Lynn, Yvonne. Itu anak-anakku sama Stella. Mereka lagi nungguin ibunya di rumah. Kamu kan gak punya anak. Kamu gak bakal ngerti artinya punya ikatan darah. Kamu mau saingan sama aku pakai apa? Sur Annika? Kamu cuma maling. Kamu cuma numpang curi orangnya Stella. Tapi kamu gak akan pernah bisa curi hatinya Stella. Stella. Itu milikku. Kau. Milikku. Kau. Caleb. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Selama. Stella hamil. Hamil? Hamil. Bagus sekali. Stella sudah masuk ke ruang pemeriksaan. Dia bilang jangan khawatir. Baik. Jason, mulai sekarang, jangan ganggu Stella lagi. Kau dengar? Kecuali kau bunuh aku. Kalau tidak, cepat atau lambat, aku akan merebut Stella darimu. Stella hamil. Kehamilannya tidak stabil. Dia tidak boleh terus. Kau mengerti? Hamil? Siapa? Siapa yang hamil? Stella hamil. Anakku. Tidak. Tidak. Jason. Apa? Qu'attaquant pas d'accu. Aku hamil. Jadi ku hamil. Apa masalahnya? Kenapa aku tidak menghargainya? Kenapa? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kupikir dia sangat mencintaiku. Kupikir dia cuma marah. Yang harus kulakukan cuma memberinya senyuman. Dan dia akan kembali padaku. Ternyata. Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi. Dia tidak menginginkan anak kita. Stella. Maafkan aku. Sayang. Heitai ya. Kamu terlalu hati-hati. Dokter sudah bilang, kehamilannya sangat stabil. Tapi kita masih harus hati-hati. Bahkan jika kamu tidak percaya dokter, tidakkah kamu percaya pada dirimu sendiri, dengan semua perhatianmu selama ini? Aku baik-baik saja. Stella, beraninya kamu begitu bahagia? Sementara aku tidak diinginkan siapapun, dan semua orang ingin menyerangku. Tabrak dia. Kamu tidak apa? Kamu baik-baik saja? Stella. Stella, dokter bilang bayi kita sangat sehat. Bagus. Sopir yang menyebabkan kecelakaan itu sudah ditangkap. Itu perintah Chloe. Chloe. Ayah. Sedangkan Chloe, dia juga sudah ditangkap. Oh, dan Jason. Kakinya patah. Jangan gugup. Aku kesini bukan untuk mengganggumu. Aku kesini untuk berpamitan. Sudah. Saya sudah dicopot dari jabatan saya. Bulan depan, saya akan ajak orang tua dan anak-anak saya pulang ke desa. Saya ingin jadi guru desa. Stella. Percaya atau tidak,
Aku mau minta maaf. Semoga kalian berdua bahagia. Ayo pulang. Sayang, lihat betapa lucunya anak kita. Dia mirip banget sama kamu. Sayang, aku cinta kamu. Sayang, punya kamu dan anak kita adalah hal paling bahagia dalam hidupku.